Ya, untuk soal selanjutnya seperti ini. Jadi pada pukul 9.30, kendaraan A melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Kemudian 1 jam kemudian, pukul 10.30, kendaraan B melaju dengan kecepatan 45 km per jam. Kedua kendaraan tersebut berangkat dari tempat dan menuju arah yang sama. Ya, jadi ini kalau digambarkan ada kendaraan A melaju dengan kecepatan 35 km per jam, tapi dia berangkat lebih dulu, berangkat jam 9.30. Kemudian kendaraan B berangkat belakangan 10.30, tapi dia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ditanya pukul berapa mereka berpapasan atau pada pukul berapa kendaraan B berhasil menyusul kendaraan A. Ya. Nah, kalau sebelumnya soal yang kita dapat itu adalah dua kendaraan atau dua benda bergerak bergerak dengan arah yang berlawanan, ya kan? Benda satu bergerak dari A ke B, benda dua bergerak dari B ke A dengan kecepatan tertentu dan jaraknya biasa eh, diketahui di soal. Ya, nah biasanya ditanya pada jam berapa mereka berdua bertemu atau berpapasan. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, berarti kita bisa pakai rumus T sama dengan S per V1 tambah V2, di mana S ini adalah jarak kedua benda atau jarak kedua mobil tersebut yang bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bergeraknya dari tempat dan arah yang sama? Ya, jadi bukan arahnya berlawanan seperti ini. Ya, nah kita bisa gunakan rumus yang sebenarnya mirip. Ya, T sama dengan S per V2 kurang V1. Ya, jadi rumusnya mirip. Kalau di sini dia ditambah, kalau di sini dia dikurang. Ya. Nah, kalau di sini S itu adalah jarak kedua posisi benda tersebut. Kalau di sini S itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang lebih lambat sebelum benda yang lebih cepat bergerak. Ya, S itu adalah sama ya, jarak tempuh sebelum benda kedua bergerak. Oke ya. Nah, di sini kan dia bergerak duluan jam 9.30. 1 jam kemudian B baru mulai bergerak. Oke ya. Berarti dalam proses 1 jam itu si A-nya sudah bergerak berapa jauh? Nah, berarti kita bisa gunakan rumus ya. S sama dengan V kali T. Kecepatannya A tadi itu adalah 35 km per jam. Berarti 35 kali waktunya 1 jam. Sama dengan 35 km. Artinya si A sudah bergerak sejauh 35 km pada saat B mulai bergerak. Ya, artinya A sudah bergerak sejauh 35 km pada saat B mulai bergerak. Oke, sehingga tadi rumusnya T saat mereka berpapasan adalah ini T2 ya, anggap ini T1. S per V2 kurang V1. Jadi kecepatannya dikurang. Berarti ini 35 per kecepatan benda kedua 45, kecepatan A 35. Atau sama dengan 35 per 10. Sama dengan 3,5 jam. Ya, jadi ada 33,5 ah, jam dari B mulai bergerak untuk B menyusul A. Nah, B tadi mulai bergerak itu jam 10.30 ya. Oke, jam 10.30. Jam 10.30. Berarti kita tinggal tambah 3,5 jam saja. Oke, ini sama dengan jam berapa itu? Jam 13.
Oh, jam 14 ya. Jam 14. Jam 14.00 atau jam 2 siang. Oke ya, jadi eh, seperti itu soalnya, pembahasan untuk nomor ini. Oke, kemudian untuk nomor eh, selanjutnya. Oke, soal selanjutnya kita disuruh menghitung rata-rata dari bilangan ini, kemudian nanti hasilnya dikurangi dengan rata-rata dari bilangan ini. Ya, nah seperti yang kita tahu, konsep ah, rata-rata itu sendiri adalah, ya, jadi rata-rata itu sendiri adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, itu adalah rata-rata ya. Oke, sehingga kalau kita mau cari kumpulan data yang pertama, berarti rata-rata yang pertama kita tinggal jumlah saja. 8 tambah 88 tambah 888 sampai tambah 8-nya ada 8 kali tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bagi dengan 8. Ya, nah kita bisa pakai eh, cara penjumlahan biasa, penjumlahan bersusun. Ya, kita tinggal hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke, kita tinggal jumlahkan ya. Nah, ini yang satuan di atas 8-nya ada 8 ya. Berarti 6, 4 simpan 6. Karena 64 kan ya. Yang puluhan ini 8-nya ada 7 ya. Yang puluhannya ini. Nih ya. Ini puluhan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 8 56. 56 tambah 6 itu 62. Berarti tulis 2 simpan 6. Yang ratusan itu 8-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 98, 7, 6, 5, 4, 2, 4. Kita bagi dengan 8. Ya, ini kalau dibagi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4 dibagi 8. Ini 1, 8, 18, 2, 16, 27, 3, 24, 3 turun 6, 4. Ini 36 kurang 32, 4. Turun 5, 5, 45, 54. 54 berarti 6. Ini 54, 48. Ini 6, 2, 7, 56, 6, 4, 8. Oke ya, jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah begitupun dengan bilangan yang kedua. Ya, berarti kita tinggal hitung rata-ratanya. 6 tambah 6, 6 tambah 6, 6 sampai seterusnya sampai 6-nya ada 6. 3, 4, 5, 6 dibagi 6.
Nah, sama kita bisa gunakan penjumlahan bersusun untuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke, ini 6. Simpan 3. Ini 6-nya ada 5 tambah 3. Berarti 3. Simpan 3. Ini 6-nya ada 4. Berarti 24 tambah 3, 27. Simpan 2. Ini 6-nya ada 3. 18 tambah 2, 20. 0 simpan 2. Ini 6-nya ada 2. Berarti 12 tambah 2, 14. Simpan 1, 7. Jadi itu hasilnya adalah 740. 736 dibagi 6. Ya, oke ya. Nanti kalau kamu bagi dengan pembagian bersusun dan angkanya ini Bapak kita tidak ada salah hitung tadi, maka ini pasti hasilnya akan bersama dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sehingga untuk selisihnya ya, kita tinggal kurang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasilnya kalau dikurang itu eh, 8 kurang 6, 2. 7 kurang 5, 2. 6 kurang 4, 2. 5 kurang 3, 2. 4 kurang 2, 2. 3 kurang 2, 3 kurang 3 kurang 1, 2. Turun 2, turun 1. Jadi itu selisihnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tentu saja ini hanya salah satu cara saja, ya, karena ada banyak cara yang lain, ya. Contohnya yang ini, kamu bisa saja pecah jadi seperti ini. 6/6 tambah 66/6 tambah 666/6 tambah seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6/6. Oke, kita pakai prinsip penjumlahan pecahan. Ini 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1, 1 tambah seterusnya sampai ujungnya itu pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 8 pun sama. Yang 8 kalau kamu mau pecah juga boleh. Ya, ini berarti kalau dipecah menjadi uh, 8/8 tambah 88/8 tambah 888/8 sampai ujungnya di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/8. Nah, ini sama. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1, 1 tambah dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, nanti itu eh, tinggal diselisihkan saja. Nah, selisihnya pun kamu bisa pakai sifat eh, asosiatif ya. Jadi kalau ini tadi hasilnya itu ya, yang 66 itu adalah 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1, 1, tapi dia ujungnya ada yang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau ini dikurang, ini habis ya. Sampai yang 6 habis. Sisa suku ketujuh ya, yang di 8 kan semua ada 8 ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 6-nya habis tercoret sama yang selisihnya ini. Habis tercoret sama rata-ratanya ini. Berarti tinggal 7 dan 8. 7-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dijumlahkan ya ini relatif lebih mudah ya karena kita tidak menjumlahkan angka yang terlalu besar. Kayak tadi rawan sekali untuk tidak teliti. Oke, soal selanjutnya. Ya, jadi Bu Ayu menjual 3 motor dengan harga yang sama. Jadi ada motor A,
motor B, dia jual harganya sama 18 juta masing-masing. Ya, masing-masing dia jual dengan harga 18 juta. Tapi motor A untung 50%, motor B rugi 10%, dan motor C rugi 25%. Ditanya, dia untung atau rugi? Kemudian, berapa persentase keuntungan? Oke, yang pertama kita perlu cari dulu harga jual dari masing-masing motor tersebut. Motor A, motor B, dan motor C. Nah, biasanya kalau kita ketemu soal harga beli, sorry, bukan harga jual, harga beli. Biasanya kalau kita ketemu soal, kita dah tahu harga belinya berapa, untungnya berapa, maka kita tinggal buat begini. Harga jual sama dengan harga beli dikali persen. Persen ini adalah 100 kurang 100% kurang persentase rugi. Kalau dia rugi, kalau dia untung maka 100% tambah persen untung. Kalau dia untung. Oke ya, maka kita akan dapat harga jual dari situ. Nah, sekarang kalau harga jualnya diketahui, harga belinya yang ditanya. Maka kita pakai prinsip menghitung mundur. Harga beli sama dengan harga jual. Kalau harga jualnya yang ditanya, kita kali. Berarti kalau harga belinya yang ditanya, kita ambil sebalikannya, kita bagi. Bagi persen. Nah, persen ini apa? Sama dengan yang di atas. Persen itu adalah 100 kurang persen kalau dia rugi, 100 tambah persen kalau dia untung. Oke, ini bagi ya, bukan kurang. Oke, nah sekarang dengan konsep itu kita mulai kerjakan soalnya. Kita cari dulu motor A punya harga beli, berarti tinggal harga jual kali bagi persen. Persennya itu dia dapat untung 50%, berarti ditambah ya 100 tambah 100%, berarti dapat 150% atau 150 per 100. Berarti ini sama dengan 18 juta kali 100 per 150. Ya, ini tiga kita coret ya. Coret dengan ini. Coret lagi bagi 5 semua. Ini 2, ini 3. Baru kita coret ini 1, ini 6. Berarti kita dapat berapa? 6 juta. Oh, 6 juta kali 2. Masih ada 2 ya. Kita dapat 12 juta. Itu untuk uh, motor pertama. Ya, motor A. Maka ini 2 ya. Masih ada 2. Jadi 6 juta kali 2. 6 juta ini kali 2. Oke. Sekarang motor B. Dia rugi 10%. Ya. Motor B berarti 100 kurang 10. Itu 90%. Harga jualnya sama ya, 18 juta. Oke, tadi kenapa dikurang? Karena dia rugi. Berarti harga belinya tinggal 18 juta kali bagi 90 per 100 atau 18 juta kali 100 per 90. Oke, sederhanakan ya. Ini coret, coret. Ini 1, ini 2. Berarti tinggal 2 juta kali 10, yaitu 20 juta ya. Oke.
Kemudian yang motor C sama, tapi dia rugi 25%. Ya, 25%-nya. Oke, berarti kita tinggal 100 kurang 25 sama dengan 75%. Harga jualnya sama 18 juta. Berarti harga belinya adalah 18 juta bagi, ya walaupun nanti kita kali juga ya, bagi 75 per 100 atau sama dengan 18 juta kali 100 per 75. Oke ya, ini bisa kita bagi 25 ya. Ini 4, ini 3. Kenapa 4? 3, ini 3, ini 4. Oke, baru sederhanakan ini habis, ini 6. Berarti 6 juta dikali 4 itu adalah 24 juta. Oke. Sehingga total harga beli motor adalah 20 juta tambah 24 juta tambah 12 juta. Oke, ini hasilnya adalah 24 tambah 12 itu 36 ya. Tambah 20, 56 juta. Sementara harga jualnya adalah 18 juta kali 3 ya. Karena ada 3 motor. 18 juta kali 3 itu 8 kali 3 4 simpel 54 juta. Oke. Dia beli 56 juta. Kemudian dia jual dengan harga 54 juta. Artinya dia rugi ya. Rugi sebanyak berapa? Rugi sebanyak 2 juta ya. Ini kalau dikurang 2 juta. Itu ruginya dia. Sehingga persennya adalah kita tinggal bagi 2 juta bagi harga belinya 56 juta kali 100%. Oke, kita tinggal coret, sederhanakan. Ini coret-coret. Oke, kemudian 2 dengan 36 boleh. 18. Kemudian 18 dengan 100 boleh dibagi 2. 9,50. Jadi dia punya persentase kerugian adalah 50/9%. Atau ini sekitar berapa itu 50 bagi 9. Eh, Bentar ya. 50 bagi 9 itu adalah 5,5. Ya, 5,55%. 5,55%. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kuncinya di sini kamu ingat-ingat namanya konsep menghitung mundur ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, pada tahun 2020, umur Andre adalah 2 kali umur Budi. Jadi, di tahun 2020, umur Andre adalah 2 kalinya umur Budi. Budi sendiri itu lahir di tahun 1990 sampai 2020. Pokoknya dia lahir di rentang tahun ini. Kita tidak dikasih tahu. Dan tahun lahir Budi dibagi 7, 8, dan 9 akan sisa 1. Oke ya. Jadi tahun lahir Budi dibagi 7, 8, 9 akan sisa 1. Ya, jadi kamu cari satu angka di antara 1990 sampai 2020 yang kalau dibagi 7, dibagi 8, dibagi 9 pasti sisanya 1. Oke ya. Contoh, kalau angka 8 itu dibagi 7, ini sisanya 1. Ya kan?
Kalau angka 9 dibagi 7, sisanya juga 1. 9 dibagi, bukan 9 dibagi 7. 9 dibagi 8, sisanya 1. Angka 10 dibagi 9, itu juga sisanya 1. Oke ya, tapi kan ini angkanya berbeda. Sekarang kamu harus cari angka yang sama. Oh, kita tahu kalau kita mencari angka yang sama, berarti itu sama aja dengan kita mencari KPK dari 7, 8, dan 9. Oke, tapi karena dia dibilang sisa 1 di sini, nah kalau kamu perhatikan ini, ditambah-tambah 1 semua ya. 8 itu 7 tambah 1. 9 itu 8 tambah 1. 10 itu 9 tambah 1. Berarti nanti kalau kita dapat KPK-nya, kita tinggal tambah 1 saja. Nah, sekarang kita cari dulu KPK-nya. Oke, kita buat dulu faktorisasi primanya ya. 7 itu 1 kali 7. 8 itu 2, 4, 2. 2. Oke, jadi 2 pangkat 3 ya. 21. 2 pangkat 3. 9 itu 3, 3, 3, 1. Jadi 3 pangkat 2. Oke, semuanya berbeda. Kalau KPK-nya tinggal kita kali saja semua ya. 7 kali 2 pangkat 3, 8. Kali 3 pangkat 2, 9. Oke, ini kalau kamu hitung adalah 7 kali 8 kali 9, 504. Oke, hasilnya adalah 504. Nah, tapi belum selesai. Kenapa? Karena 504 itu kurang dari tidak masuk di rentang ini. Oke ya. Tapi kita sudah tahu bahwa KPK-nya itu adalah 504. Ya. Jadi, sekarang kita tinggal cari kelipatan persekutuan. Ya, namanya kelipatan persekutuan. Jadi kita harus cari kelipatan persekutuan. Oke ya. Atau dengan kata lain, kita cari saja kelipatannya 504. Oke ya. Jadi 504 ini KPK-nya, kemudian 1008 itu kelipatan persekutuan. Artinya 1008 ini habis dibagi 7, habis dibagi 8, habis dibagi 9. Oke, nah kemudian apalagi kelipatan persekutuannya? Kalau kamu cari terus, maka kamu akan dapat 2016 itu adalah kelipatan persekutuan dari 789, walaupun bukan yang terkecil. Nah, pas 2016 juga cocok di rentang 1990 dan 2020. Oke ya. Jadi 2016 habis dibagi 7, juga habis dibagi 8, juga habis dibagi 9. Oke. Tapi soalnya bilang bersisa 1. Oke, berarti 2016 harus kita tambah 1 sama dengan 2017. Ya. Nah, 2017 ini adalah tahun lahirnya Budi. Oke, 2017 itu adalah tahun lahirnya Budi. Budi lahir tahun 2017. Nah, yang ditanya umur Andre tahun 2030. Umur Andre adalah 2 kali umur Budi di tahun 2020. Kalau dia lahir di tahun 2017, maka tahun 2020 Budi pasti akan berumur 3 tahun. Nah, dibilang Andre di tahun itu umurnya 2 kali, berarti tinggal 2 kali 3 sama dengan 6 tahun. Tahun 2020. Oke ya, ditanya tahun 2030 berapa? Andre pada tahun ah, 2030 berarti tinggal 6 tambah 10. Karena 2020 ke 2030 10 tahun. Adalah 16
16 tahun. Oke ya, seperti itu. Kemudian soal berikut. Nah, ini soalnya ada 3 pompa berbahan bakar bensin. Mampu beroperasi terus-menerus kecuali saat pengisian bensin. Ya, oke. Kemudian digunakan untuk apa diketahui. Nah, mesin M1 mengisi bensin setiap 5 jam sekali. Mesin M2 6 jam sekali. Jadi mesin M1 5 jam, mesin M2 6 jam, mesin M3 11 jam. Oke, tapi setiap pengisian bensin, mesin pompa air berhenti selama 1 jam. Ya, artinya setiap 6 jam sekali, karena tambah satu ya, mesin M1 akan memompa lagi. Setiap 7 jam sekali, mesin M2 akan pompa lagi. Dan setiap 12 jam sekali, mesin M3 akan pompa lagi. Ya, jadi dengan kata lain, 6, nanti di jam ke-12 dia akan pompa lagi, jam ke-18, jam ke-24 dan seterusnya ya. Ini adalah waktu di mana mesin M1 pompa lagi setelah diisi bensin. Nah, mesin M2 bagaimana? Jam ke-7, jam ke-14, jam ke-21, jam ke-28 dan seterusnya. Ini adalah waktu di mana mesin M2 akan memompa lagi setelah diisi bensin. Mesin M3 12, 24, 36 dan seterusnya. Ini adalah mesin M3 beroperasi lagi, memompa lagi setelah isi bensin. Ya, oke. Kemudian sama-sama beroperasi jam 7 WIB. Ya, maka ketiga bensin akan bersama-sama. Oh, mengisi bensin akan bersama-sama pertama kalinya pada jam berapa? Nah, oke ya. Kita dengan konsep ini kita tahu bahwa oh, kita cari KPK-nya ini. Ya, berarti sama aja dengan kita cari KPK dari 6, 7, dan 12. 6 itu 2 kali 3. Berarti ini 2 kali 3. 7 itu 1 kali 7. 12 itu 3, 4, 2, 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2. Oke, KPK itu kita ambil dulu yang beda ya. Yang beda 7. Ini 3, ada 3 juga di sini. Kita ambil satu saja, 3. Ini ada dua pangkat 2. Kita ambil pangkat terbesar. Oke, sehingga ini adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 7 itu ah, 84. Ya, karena 12 kali 7 itu 84. Ya, ntar Bapak cek dulu. Ya, 84. Oke ya. Jadi ini jam di mana mereka akan mulai kerja sama-sama setelah mereka mengisi bensin. Oke ya. Tetapi masalahnya adalah ditanya mengisi bensinnya bersama-sama ya. Oke ya. Tadi dia mengisi bensin 1 jam sebelum ya. Oke, berarti kita bisa tulis di sini mengisi bensin tinggal 84 kurang 1 jam. Artinya ada 83 jam. Mereka akan mengisi bensin sama-sama setelah 83 jam. Oke, jadi sekarang kita tinggal cari waktu dari jam 7 ke jam berapa hari apa 83 jam kemudian. Ya, oke ya. Bentar Bapak tambah dulu ini ya. Tambah dulu slide-nya.
Ya, tadi dia mulai jam 7 di hari Selasa ya. Jadi hari Selasa mulai jam 7 WIB ya. Oke, kemudian 83 jam kemudian baru mereka ketiga pompa itu akan mengisi bensin bersama-sama. Oke ya. Nah, kita tinggal cari sebenarnya kelipatan 24 ya. Jadi kecil kelipatan 24 yang mendekati 83 itu adalah berapa 24? Adalah 72 ya. Oke, jadi uh, oke atau begini saja. Ya, Rabu jam 7.00 WIB berarti ini 24 jam ya. Kemudian nanti 48 jam kemudian sudah hari Jumat ya. Jam 7.00 WIB. Hari Jumat 72 jam kemudian. Ya, jam 7 WIB. eh, apa? Ya, 72 jam kemudian itu di hari Jumat jam 7 WIB ya. Oke, berarti tinggal selisihnya berapa ini? 83 kurang 72, 3 kurang 2, 1. Oke, berarti masih ada 11 jam lagi ya. Jadi dari jam 7 kita tinggal tambah 11 jam saja. Itu jam berapa? 11 tambah 7 jam 19.00 WIB ya. Ya 11 tambah 7 itu 19, 18. Ya jam 18.00 WIB ya. Atau jam 6 sore. Jam 6.00 WIB sore. Oke ya. Jadi ketiga mesin itu M1, M2, dan M3 akan mengisi bensin bersama-sama pada hari Jumat jam 18.00 WIB. Oke, sekian pembahasan untuk soal-soal latihan. Selamat belajar untuk kalian semua.